Oke, bertemu lagi di Heroes Time Podcast. Udah lama banget nggak bikin podcast kembali gitu kan ya. Dan sekarang aneh bakal ditemenin dua abang-abangan aneh nih. Ada Bang Mario dan Bang Putra. Halo. Hai, halo. Gimana kabarnya nih Bang? Halo. Baik. Gimana Bang kabarnya Bang Putra? Alhamdulillah, saya Pangestu. Wah, alhamdulillah. Ini entah bener tangga nih gue ngomong nih ya. Waduh. Gue tak bener tangga nih, mohon maaf nih ya. Tapi gue dengernya begitu. Oke, ntar di komen aja kali ya. Apakah Ya. benar ini ya? Oke, jadi tentu saja kan kita bakalan bahas Marvel ya, film terbarunya MCU ya kan, yang digadang-gadang sebagai film kembalinya MCU gitu kan. Nah, itu adalah Deadpool and Wolverine. Nah, gimana nih menurut abang-abang nih ya, yang udah nonton gitu kan Deadpool and Wolverine, kira-kira gimana pendapatnya nih? Tentang first impression deh dari Bang Mario dulu nih. Oke, first impression ya soal Deadpool and Wolverine pertama kali. Satu kata aja ya, satu kata literally, ini memang penyelamat MCU, men. Ini sangat menyelamatkan franchise MCU yang kemarin-kemarin ini udah mematikan semua film dan juga seriesnya. Ya kita udah lihat ya, Multiverse Saga itu banyak banget yang drop ya, karena SJW lah, karena berbagai macam agenda, bahkan ya you know ya, She-Hulk segala macam. Itu literally udah menghancurkan semua ya. Makanya sekarang MCU karena mereka udah fokus kepada Deadpool and Wolverine ya, makanya kenapa tahun itu mereka cuma fokus ke itu doang, karena ya lagi-lagi mereka mau mengombak ulang biar supaya hasilnya bisa maksimal gitu loh. Jadi ya Deadpool Wolverine sebagai pemicu lah, udah pemicu. Ditambah lagi kemarin acara SDCC RDJ balik ke MCU itu kan udah dua surprise yang kita rasakan dalam satu hari gitu loh. Gila, baru H+1 besoknya langsung kesel. Gila sih pak, itu gua teriak aja FJ ya, boleh ditahan dulu lah. Ini kita masih shock dengan Deadpool and Wolverine. Lu kasih surprise begitu. Pelampung mana pelampung, aku tenggelam. Waduh. Tuh pak. Itu dia gimana kita nggak shock pak. Makanya gue juga bodo amat dengan orang mengatakan ADC balik itu kesalahan besar. Bodo amat, gue sebagai fanboy MCU gue sangat menikmati cuy. The OG is back baby, the OG is back. Oke. Itu sih kalau aku sih mantap. Gue bodo amat dengan namanya storyline. Gue yang penting pengen melihat cameo dan juga seru-seruan men. Itu aja udah ini MCU, menikmati aja. Menikmati dengan penyajiannya mereka ya gitu kan. Setuju. Gila. Menurut Bang Putra gimana nih? Deadpool and Wolverine gitu kan. First impressionnya Crazy. Wah, crazy. Gue bilang kemarin crazy. Gue nggak bikin ulasan lebih lanjut segala macam karena bukan apa-apa ya, tapi itu spesial sih buat gue, itu spesial untuk anak-anak 90-an, jujur. Kalau teman-teman di era 90-an udah pernah menikmati X-Men, pernah menikmati mungkin Daredevil, era-eranya Ben Affleck, terus pernah juga menikmati yang namanya Carmen Electra, ya kan, terus juga Fantastic Four dari tahun 2005 itu ya kan, sampai sekarang nih, terus juga beberapa proyek-proyek dari Fox seterusnya. Gua rasa kalian akan menikmati banget dan kalian gak akan peduli dengan plot lainnya kayak apa. Bagi gua ya, kalian gak akan mempedulikan plot lainnya kayak apa. Kalian gak akan memperdulikan Deadpool kenapa sangat berbeda pada saat dinaungi sama Fox sama dinaungi sama MCU gitu. Kalian gak akan memperdulikan itu. Jujur, gue pertama banget nonton tuh kayak gue udah gak peduli plotnya mau kayak apa. Gue udah tahu ini plot bakalan generik. Udah hatam gue. Ini plot bakalan generik men gitu. Dengan adanya Wolverine tuh kayak di awal trailer tuh gue udah mikir kayak Wolverine ngapain di situ gitu loh. Dan kenapa di awal dia bilang Hugh Jackman akan balik lagi jadi Wolverine. It's a big surprise jujur. It's a big surprise dari awal pengumuman, tapi nggak terlalu yang gimana karena kita udah mewek bawang gitu kan dengan Logan gitu. Iya betul. Dengan Logan itu udah kayak the best tribute, tiba-tiba kayak balik lagi like hell. Oke, kita udah punya Loki untuk setup gitu kan. Apakah jangan-jangan Deadpool diam-diam udah
udah kesono kemari dengan alat dari kabel itu, ya kan? Tapi jujur apa ya, campur aduk, bener, mixed feeling sih. Aku juga merasakan hal yang sama untuk hal itu gitu loh. Gua jadi lebih menikmati doang, nggak perlu yang mikirin plot lainnya kayak gimana, karena gue udah paham banget bakal generik gitu. Gue pengen tahu surprise apa yang akan dibawa. Kalau pengen, nah ini definisi film kalau menurut gue, kalau pengen main di fan service beneran full di fan service. Jor-joran deh semuanya deh, jor-joran deh. Kalau pengen bener-bener full fan service, jangan tanggung gitu, jangan sekedar nongol sebentar doang gitu kan. Walaupun sebenarnya ada beberapa part, tapi udah cukup bisa dikesampingkan lah gitu. Terserah, mungkin kalau yang mau yang bermasalah ya silahkan. Gue sih mengesampingkan itu gitu loh. Terus juga soal RDJ ntar kita juga bahas juga ntar ya. Itu kecepatan sebenarnya. Ini kecepatan juga. Ya, soal RDJ juga ntar kita bahas. Nah, back to Deadpool. Gue akan langsung aja bilang ya. Iya. Di balik proses pembuatannya, yang gue ternyata baru tahu ada satu karakter yang memang benar-benar diperjuangkan dan akhirnya nongol di sini setelah bertahun-tahun. Guess who? Tebak siapa? Yap, dia adalah Channing Tatum dan Gambit. Gue terang-terangan akan bilang di sini karena kita bahas Deadpool, gue akan bilang kayak gitu. Ternyata setelah gue baca, Ryan Reynolds segitu memperjuangkannya karakter tersebut. Gue nggak ngerti, seorang aktor loh, memperjuangkan banget karakter tersebut bisa nongol. Apakah kalian merasakan lebih dapat Ryan Reynolds dengan memperjuangkan Gambit atau Black Adam aka Dwayne Johnson yang mati-matian pengen banget Henry Cavill ada di situ? Mungkin perasaannya bisa sama ya, tapi Gambit is a special show. Anak-anak 90-an ngaku deh kalian sekarang ya. Gambit itu adalah apa ya? Hal yang kita pengen banget dapet. Kita pengen banget lihat Gambit di solo filmnya, tapi kan nggak dapet gitu. Iya, sayangnya. Bener, sayang kan gitu. Iya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang hobi gambar, yang bikin fan art gitu. Kayak Boss Logic dan lain-lain, itu gue salut banget. Thank you buat kalian semua. Gue nggak tahu kalian ngerti apa nggak bahasa Indonesia. Yang penting gue cuma mau bilang thank you, terima kasih banget. Terima kasih banget. Fan art kalian itu dipakai di dalam film. Oke? Nah, makanya menaruh si Channing Tatum ada di akhir itu, wah, itu benar-benar kayak wow gitu. Itu gue benar loh, Pak. Iya. Wah, cerita tuh aja. Iya lagi. Termometer 100 itu udah pecah gitu loh. Bener-bener kan? Termometer udah 100 udah pecah dengan kemunculan si Channing Tatum. Gak ada yang expect kan? Iya. Bakal dikembalikan. Kita cuma dengar rumor Chris Evans bakal balik lagi ke MCU, tapi nggak tahu role play-nya sebagai apa gitu kan? Dan akhirnya kita tahu di sini. Channing Tatum nggak ada pemberitaan sama sekali. Gitu loh. Bener. Dan entah fans juga di awal praproduksi atau post production itu udah ngeh gitu kan dengan logo 20th Century Fox yang udah hancur gitu, ya kan? Apakah mereka ngeh kayak nanti fan service-nya bakal ke arah ke semua bintang-bintang yang ada di Fox enggak ya gitu kan, film-film yang pernah dibuat sama Fox gitu. Semuanya gitu, enggak cuma yang X-Men yang era-eranya Bryan Singer doang gitu kan. X-Men yang era-eranya yang X-Men Days of Future Past, First Class, Apocalypse dan lain-lain gitu. Dan Dark Phoenix gitu. Apakah bakal terlibat juga? Pasti kan fans bakal mikir kayak gitu. Tapi Channing Tatum, bro. God hell gitu. Momen redemption nggak sih? Maksudnya itu MCU akhirnya mewujudkan hal itu selama ini. Dan thanks to Ryan Reynolds yang akhirnya mikir kayaknya gue perlu satu karakter yang harus dihidupkan kembali di film ketiga gue gitu kan. Nggak cuma gue party sama Hugh Jackman doang sebagai Wolverine gitu. Kayak wah gila, ini yang pengen gue dapetin. Terserah deh orang mau bikin film solo atau enggak, gue nggak peduli lah gitu. Sekarang ada di Deadpool 3 aja udah senang banget gitu. Senang banget. Dan cocok. Maksudnya si Channing Tatum ketika dia berperan sebagai Gambit itu semua dari bahasa cara logatnya seperti apa, bertarungnya persis banget dengan animasi dan komedi. Yes, dia benar-benar memanfaatkan banget. Kayak nggak tahu ya Ryan Reynolds ngomong apa gitu di belakang layar gitu. Cuman gue ngerasa ngobrol sama mereka tuh, lo bakal berperan jadi Gambit cuman satu-satunya di film ini gitu kan. Please manfaatin gitu. Ini karakter lo, ini adalah apa yang udah mau diwujudkan dan akhirnya nggak kejadian dan fans nunggu banget lo gitu. Dan akhirnya dapet tuh kayak ya komik banget
komik banget, mukanya, banget. palanya, tongkatnya, kartu ungunya, gitu, yes gitu kan. Ya ini yang gue tunggu nih gitu. Sampai ada yang melotot panjang ke gue gitu. Ada yang melotot panjang ke gue karena baru tahu, wah ternyata laki-lakiku komikal sekali. Tapi serius, Deadpool itu film party menurut gue. Film party. Jadi kenapa gue bilang gila ya, karena untuk skala pesta itu gila-gilaan. Gila-gilaan banget. Tapi minusnya juga ada gitu. Minusnya ada ya kita semua tahu lah. Cassandra Nova gitu. Cassandra Nova mungkin bagian dari minus yang gak minus banget sebetulnya, cuman kayak nggak dikasih tahu aja gitu sama fans yang non komik gitu, yang non komik. Cuman kayak dikasih tahu ya gue punya keterlibatan dengan Charles Xavier dan gini-gini gitu, udah gitu. Tapi kayak motivasinya kenapa dia sampai terlempar di Goliath gitu, kenapa dia sampai kelempar di mana nama ininya tempatnya? Ini apa? The Void. The Void. Nah, dia terlempar di The Void itu kenapa? Dari apa gitu kan? Dan dia dari semesta yang mana nggak dikasih tahu kan gitu. Jadi kayak dia pengen menempati si The Void itu tuh kenapa sih gitu? Kenapa kayak kechaosan itu menurut dia jadi hal yang menarik gitu? Nah itu dia. Ya kan? Apakah cuman gara-gara Charles Xavier di universe-nya dia nggak sejalan doang gitu kan? Atau ada yang lain kayak gitu? Cuma segitu doang gitu. Jadi makanya kalau penonton merasakan kayak motivasinya Cassandra Nova menjadi villain itu rada kayak kurang Paul nendang gitu kan? Gue setuju. Tapi karakter ini nggak serta-merta jelek banget, enggak. Cassandra Nova, Emma Corrin bro. Emma Corrin itu udah penampilan yang benar-benar the best banget. Mirip. Dan semoga kalau mau dilanjutin ya aku mah setuju banget gitu. Secret Wars ada dia misalkan, gitu. Secret Wars ada dia gitu misalkan. Ya bagus karena menurut gue developmentnya oke. Cuman backstory-nya kali ya yang menurut kita kayak kurang puas gitu. Iya betul. Itu aja sih. Iya. Tapi gua ngeliatnya dia tuh Pak cantik, dia cantik Pak ya. Meskipun dia botak cantik botak aja cakep. Gua Dan percayalah, gue lupa kalau Sophie Turner itu adalah Dark Phoenix dan ternyata eksis di Fox gara-gara si Cassandra Nova. Gue lupa sama karakter itu sumpah. Iya ada. Iya kan kalau mau di-compare kan sebenarnya sama-sama cantik gitu. Cuman ya fans X-Men pasti tahu dong. Jean Grey. Iya, Jean Grey ya kan, Sophie Turner. Cakep banget. Londo kali itu gitu. Tiba-tiba pas ada Cassandra Nova gue jadi lupa ada karakter itu gitu loh. Gue baru ingat pas setelah beberapa hari nonton, oh iya ya Dark Phoenix kok nggak ada ya Sophie Turner ya gitu kan. Padahal nih karakter cakep loh gitu. Jean Grey gitu. Jean Grey. Iya sih, setuju dengan apa ya, fan service yang diberikan Marvel tuh gila banget. Bener. Kalau mau pol-polan fan service, pol-polan deh gitu. Dimaksimalkan dulu aja. Iya, maksimalin dulu aja semuanya gitu. Masih buat mancing buat para fans lama biar sekarang mereka budget udah balik semua, modal udah balik, bahkan mungkin lebih ya, karena yang aku dapat dari berita mereka dalam seminggu ini udah dapat 500 bilion. Iya, lumayan lah ya. Ya, ada di posisi kemarin ada di posisi 6, tapi nggak tahu deh pendapatan sekarang apakah udah naik lagi. Tapi semoga sih dengan apa yang mau mereka dapatkan ya hasilnya bisa lebih lah. Hasilnya bisa lebih. Nggak apa-apa kalau pengen ngecuanin nih film ya sangat boleh dicuanin karena emang kualitasnya benar-benar cuanable ya. Cuanable nggak cuma apa nampilin Wolverine doang, ada banyak kejutan di dalamnya. Tapi apa ya si Ryan Reynolds tuh kayak dia berusaha banget kan buat manggil aktor-aktor lama gitu kan. Iya kan, Blade, Henry Cavill nggak yang bener-bener nggak kita expect ya, yang bener. Nah itu juga ngapain tuh ujuk-ujuk jadi Wolverine? Kenapa nggak Daniel Radcliffe? Nah iya ya kan? Betul. Fan artnya Daniel Radcliffe udah ada loh, fan artnya Daniel Radcliffe ya kan? Kenapa nggak Daniel Radcliffe di situ gitu? Kenapa harus Henry Cavill gitu? Ya kan? Itu satir Pak, satir sebenarnya. Jadi itu buat satir kepada DC. Mereka tuh membuang Henry Cavill sebagai Superman itu cuma gitu doang. Ini mereka tuh nyatir gitu loh. Ya betul. Ini bilang Marvel kita ajak lagi. Iya. Tapi gue mikirnya lain, jangan-jangan si Marvel emang udah nyiapin tuh kayak apa sih namanya, proyekan yang kayak Agatha gitu kan, kayak apa Nova nantinya gitu. Jangan-jangan Captain Britain bakal dikenalin pula gitu. Bisa, tapi di mana ya gitu kan?
awal mulanya Masa jadi iya sih Wolverine. ujuk-ujuk kenalin ngajakin Henry Cavill yuk sebentar yuk gitu 10 detik gitu. Nongol di film gua gitu. Ya kali. Itu nggak 10 detik, 1 menit mungkin, hampir 1 menit, almost 1 menit malah. Almost 1 menit malah Henry Cavill tampil gitu. Iya. Masa iya? Iya, masa iya sih? Iya, masa iya sih nggak ada satu karakter buat Henry Cavill di Marvel ya kan? Ini dikontrak dah, dikontrak. Iya. Desas-desusnya juga udah ada. Iya, kan? Udah banyak fan-artnya. Iya, kapten juga kabarnya. Masa ya nggak dikasih sih? Iya. Atau enggak dia bakal dipersepkan jadi Wolverine versi MCU? Maybe. Bisa. Ya, Wolverine versi MCU ya. Bisa. Gedean nggak sih badannya? Gede banget ya badannya si Henry Cavill. Badannya gede juga, tapi kan ya nggak tahu lagi ya, kita nggak tahu di belakang mereka seperti apa. Jangan ada, gue masih ngebayang apa badannya jadi ini Superman. Jangan iya sih. Jangan, gue masih kebayang-bayang Superman. Ya? Cara dia ngantem si Deadpool aja tuh itu kayak Superman banget. Iya. Superman banget loh dia loh, makanya kenapa? Gue baru nyadar lagi Henry Cavill gitu kan pas dia melotot lihat tetap lepasin si rokoknya itu. Lah Cavill gitu, gue kirain Radcliffe gitu kan. Itu gede banget Pak, tuh otot Pak. Iya makanya. Aduh. Sama Wolverine yang dipasung gitu gue nggak tahu tuh maksudnya ini apa tuh. Oh itu komik Pak, itu komik ya. Komik. Oh art komik, oke. Gue pikir mau bilang Wolverine Jesus gitu. Gila. Oh enggak. Dia mau bilang Wolverine Jesus gitu, enak banget. Enak banget hidupnya. Wolverine Jesus. Itu memang ada di art comic sih, ada art comic. Oh, ada artnya ya. Ada referensi aja sih itu sih. Oh, referensi. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin fan service-nya. Apakah benar-benar kan setuju nih kalau misalkan Marvel tuh benar-benar apa ya, kayak nggak mentingin cerita banget gitu akhir-akhir ini kan, kayak fan service mulu. Captain Marvel, apa namanya? The Marvel saja kayak flop banget kan ya. Flop banget. Gini. The Marvels, kenapa itu flop? Satu, feminismenya yang keterlaluan, serius. MCU tuh mereka tuh kayak mau mengangkat feminim, tapi nggak berhasil. Contoh, itu dimulai sejak Captain Marvel tahun 2009, tahun 2012. Kacau kan hasilnya kan? Kenapa? Feminimnya tuh nggak diingat para fans. Ditambah lagi, She-Hulk, hancur lagi. Tambah lagi Quantumania, anak si Scott Lang, hancur lagi kan? Ya udah. Jadi artinya apa? Artinya para fans tuh nggak mau dengan yang feminim dulu, nggak cocok gitu loh konsernya. Makanya kalau misalkan mereka mau ngangkat gitu lagi ya gagal. Makanya The Marvel sudah jadi titik puncaknya KPJ. Udah nggak usah bikin gini lagi. Udah. Makanya sini dibuat di cancel, The Marvel sudah nggak dianggap lagi kan karena ya nggak penting. Nggak penting. Itu sia-sia kan udah semua. Iya sih. Tapi kan ntar Quantumania juga bakal sia-sia juga kan filmnya. Nah iya, Quantumania semenjak itu udah masuk ke sini, udah jadi masalah utama. Itu konselnya gimana Pak? Kabarnya Pak? Ini gua khawatir nih, ini Quantumania apakah bakal dianggap gak canon atau gimana? Kalau mau digituin gitu. Makanya ini planning MCU itu, mohon maaf ya, aku yang lihat ini juga masih agak amburadul. Mereka tuh mau fokus kemana? Itu dia. Kang juga masih ada art story-nya. Si Dr. Doom tiba-tiba di announcement kemarin. Ini dia jadi permasalahan. Ini yang benar mana? Ini MCU masih udah ngadi-ngadi nih. Makanya gua nggak mau bahas itu juga karena lagi-lagi masih belum jelas arahnya kemana. Bahkan kita sebagai para fans juga masih mikir gitu. Iya sih, benar juga. Ya kan ketika udah nonton Deadpool and Wolverine juga bakal kemana nih arahnya si film Deadpool and Wolverine ini kan ya? Ya itu cuma sebagai fan service, tapi plot dan cerita yang nggak usah dipikirin sih, plot dan cerita cuma gitu-gitu aja. Jadi nggak usah dipikirin buat plot dan ceritanya, penting fan service aja gitu. Nah, ya buat film senang-senang aja, nggak seberat Loki ya, nggak seberat Loki walaupun mereka bawa TVA, tapi kan dari plot dan cerita nggak seberat Loki. Gitu. Tapi kan emang Deadpool agak fun juga kan, lagi openingnya Deadpool and Wolverine tuh masih terngiang-ngiang gitu kan. Lagunya Pak, ini kan? Ya. Ini lagunya selalu gua puter ketika gua lagi kerja, gua lagi lari pagi keliling perumahan. Itu lagunya selalu gua puter nih. Lagunya banget. Openingnya tuh bener-bener terngiang-ngiang sampai sekarang gitu kan. Kita Deadpool lah. Dan itu adalah opening paling kreatif di MCU. Serius, itu adalah opening paling kreatif.
Ya, kalian akhirnya generasi Z akhirnya merasakan the power of 90-an ya. Makanya nah, ketahuan kan gimana bahagianya kami kan dulu anak-anak 90-an ya. Ditemenin sama NSYNC, lagunya Bye Bye Bye, Backstreet Boys, Westlife gitu. Iya, kalian generasi Z akhirnya menyukai kan gitu lagu-lagu 90-an. Itu 90-an loh, ya kan? 2009 Pak. Dan yang gue sorotin banget adalah betapa banyaknya anak-anak anak-anak Gen Z nonton di bawah gue tuh pada melotot aja. Lagunya kayak palanya tuh nggak ada goyang sama sekali. Kalau gue kan enak kan, bye bye bye, nah bergoyang pala gue gitu. Sambil gue liatin ke bawah, nggak ada yang goyang nih gitu kan, Gen Z gitu. Nggak ada yang goyang, Gen Z gitu gue bilang kan. Tapi serius loh, kita apa ya film Marvel dengan opening terbaik ya? Star-Lord. Itu pikir dulu. Galaxy. Sebelum Guardians of the Galaxy ya. Oh, yang pertama. Oke. Yang pertama itu mungkin opening terbaik gitu. Terus the best opening apa lagi ya? Yang kalau di film ya. Film ya, kita ngomongin film ya. Oh, ini. Kalau aku The Incredible Hulk 2008 openingnya. The Incredible Hulk. Oh, itu sadis itu. Sadis Pak opening dari awal nyintain sih. Iya, sadis itu. Itu kan oke lah. Montage sih gitu. Lagi yang bagus. Lagi ya. Itu aja sih Pak, sedikit banget emisi opening. Iya, dikit banget Guardians of the Galaxy yang memorable gitu. Tapi ternyata langsung dipatahkan. Tidak hanya Star-Lord yang bisa joget gitu. Ternyata Deadpool juga bisa. Iya, Deadpool juga bisa gitu. Itu kan diumumin kan tracklist dari dari album motion pictures-nya Deadpool Wolverine gitu. Lagunya ini Justin Timberlake waktu jadi boyband gitu, Bye 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 mau taruh di mana gitu kan. Nomor 2 lagi gitu. Terus lagunya Madonna juga, Avril Lavigne. Terus apa lagi ya Avril Lavigne? Lagunya ini Hugh Jackman yang Snowman Oh, juga. Iya, The Greatest Showman. Ternyata cuma dipakai opening doang. Lah. Udah gitu aja udah. Cuma buat ganti doang, Pak. Itu jujur ya kalau pengen dikritik itu penghinaan tau. Buat gue penghinaan itu. Lagu bagus banget. Iya, The Greatest Showman opening lagu tuh bagus tuh The Greatest Showman itu. Ya bener-bener suka. Yang 5 menit itu bagus banget lagunya. Ama dia cuma dipakai opening kayak wah penghinaan nih dalam hati gue. Penghinaan Jan. Wow, udah gitu aja udah hilang. Cuman udah kayak penghinaan gitu bilang. Dia banyak sih lagu-lagu itu banyak, makanya nggak expect kok ada lagu itu gitu, ada lagu Bye 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 gitu kan. Ternyata dipakai buat opening dan itu lama. Iya, satu lagu kayak gitu. Satu lagu gitu kan. Nah, kenapa lagu partner lo yang The Greatest Showman itu cuma dipakai pangkalnya doang gitu kayak udah gitu. Padahal penghinaan loh. Iya, kalau mau dikritik itu penghinaan tuh lagu bagus sebenarnya gitu. Ya. Gue pikir bakal ada kayak sensasi glam rock atau gimana gitu kan. Ternyata lagu Avril Lavigne cuma buat pelarian doang. Kabur doang. Tai lah gue bilangin. Gitu. Setan emang. Berarti bagus buat soundtrack yang dihadirkan di Deadpool and Wolverine kan. Ya, buat kalian Gen Z, Gen Alpha kalau pengen denger lagu yang mungkin awal-awal 90-an, pas era 90-an atau start 2000-an awal, itu ada di kompilasi album soundtracknya Deadpool Wolverine. Kecuali The Greatest Showman, The Greatest Showman 2014 itu. Iya. Yang kalian pikir itu lagu lama, enggak. Itu lagu 2014. Lumayan pas di filmnya banget. The Greatest Showman. Tahu lah ya. Ya. Suara Hugh Jackman tuh bagus, dia memang penyanyi loh. Suaranya bagus emang. Suaranya bagus benar. Dan siapa yang masih hype Chris Evans tampil jadi Captain America? Dan akhirnya menyesal dia jadi Human Torch. Dan saya pun juga menyesal teriak-teriak manggil nama dia Johnny Blaze bukan Johnny Storm. Waduh. Gimana Pak? Iya. Kan gue ingat dulu nih, Johnny Blaze bukannya ini ya tengkorak api ya gitu kan? Ghost Rider gitu, kayaknya gue salah deh gitu kan? Gak mungkin. Gitu. Johnny Storm gitu kan? Storm itu Human Torch itu. Gitu. Itu Human Torch, kenapa gue sebut Johnny Blaze gitu? Sama-sama Johnny sih depannya. Bener, palanya ngapi lagi gitu kan? Gue teriak Johnny Blaze, Johnny Blaze sepersekian detik gue diem, hening gitu kan? Kayak gue salah sebut ya gitu. Gue salah sebut benar gitu. Gue ingat Johnny Blaze pas keluar Ghost Rider.
Iya sih. Ghost Rider. Salah sebut. Di MCU Ryan Gosling udah official jadi Ghost Rider di MCU. Ya. Benar. Udah siap dia. Gak bisa mainin gua. Itu ya. Itu andai kan gua datang nobar di Jakarta kemarin tuh orang-orang pada ngelotot ke gua tuh. Ah, Johnny Blaze gitu. Palanya langsung ke gua gitu. Udah kencang aja salahnya, udah kencang gitu. Udah salah kencang lagi gitu kan. Musuh sebelah nih. Kayaknya nih. Tapi ketika nonton ya, saya kan nonton di hari pertama jam pertama tuh ya. Itu kan ikutan, gua juga Gua jam 7, gua ingat banget jam 7 gua. Jam 7. Saya hari pertama jam pertama di Depok kan. Itu yang teriak-teriak cuma saya doang tuh yang heboh tuh. Henry Cavill muncul, Blade muncul, terus Fantastic Four-nya juga kayak wah anjing. Beneran. Terus Gambit Terus saya doang teriak-teriak. Nih, gua kasih tips ya. Gua kasih tips ya. Kalau pengen nonton dan dapat hype-nya kayak gitu, nonton di jam gua, sumpah. Nonton di jam gua. Kalau siang nggak bakalan banyak orang yang kayak gitu-gitu. Yakin gue. Iya sih. Nontonnya malam. Coba. Lo sekali-sekali nonton malam deh, kayak jam 7 misalkan atau jam 18.45 misalkan habis maghrib tuh gitu. Gue yakin banyak yang kayak gitu. Banyak. Oh, soalnya orang-orang itu pada pulang kerja. Ya, kecuali emang nobar beda. Nobar komunitas fanboy beda. Tapi kalau solo mending gue saranin kalau mau nonton yang sesuatu yang kayak komik lah atau apa, malam. Nah, tapi gini Pak, kalau gue di sini beda. Kalau malam itu banyak bocil-bocil yang rusuh Pak, itu gue nggak suka sih. Makanya gue cari hari jam pertama itu biar nggak kena bocil-bocil yang masuk. Papa lah, udah tahu film dewasa bukan anak kecil, pinter. Gitu, tapi di jam gue alhamdulillah nggak ada anak-anak sih, nggak ada yang rewel sih. Wah, syukur. Oleh horor ya, kecuali nonton horor ya. Kalau nonton horor ya, nggak ada otak emang. Banyak anak kecil biasanya banyak nonton horor tuh. Udahlah lembaga lulus sensor lembaga sensor filmnya udah ngasih tahu ini D17 plus gitu. Kemarin Pak, orang tua ngajak anak-anak. Wah, itu gila. Copak lu kasih. Kayak kena film anak kecil aja gitu kan ya. Aduh, gila ya. Dan apalagi di film ini akhirnya Hugh Jackman pakai kostumnya lagi terus pakai topengnya. Iya. Itu wah. Topeng bentar doang ya. Iya. Itu gue emosi loh. Anjir bentar doang topengnya 10 menit. Itu namanya save the best for last memang, Mar. Oh. Save the best for last memang. Dia mereka udah tahu apa yang pasti bakalan teriak-teriak kayak rahim anget gitu kan ngeliat gue pakai topeng gitu. Gue simpan terakhir aja lah gitu. Ya gue simpan terakhir aja lah gitu. Akhirnya cuma di akhir doang. Iya. Simpan terakhir aja lah gitu kan. Betul. Iya, ini film yang itu juga karena konsep yang ditawarin sama Ryan. Iya ya. Reynolds, yakin gue itu konsep yang ditawarin sama dia tuh. Gue nggak ngerti gimana cara dia bujuknya. Dia udah bilang gue nggak mau lagi peranin Wolverine. Dan akhirnya nggak tahu dibujuk apa itu kemarin pas Natal ya. Nggak tahu dibujuk apa nggak tahu tuh. Pas announcement tuh pas tahun berapa 2022 ya itu. Gila. Iya, 2022. Kayak abis Natal 2021 mereka tuh kayaknya ada obrolan di situ deh kayaknya deh. Iya. Kayaknya ada obrolan di situ deh kayaknya. Karena ada gitu, kan ada foto pesta Natal tuh mereka tuh berdua berempat kan. Ada dia juga tuh. Terus ngobrol kira-kira jadi ngobrolnya di situ tuh kayaknya tuh. Iya sih. Tapi itu sih Pak, biar lagi-lagi si Ryan Reynolds kan memang teman lamanya si Hugh Jackman kan. Jadi secara chemistry mereka udah kayak saudara gitu loh. Iya sih. Ya gampang lobbynya lah. Kalau misalnya mereka nggak ada hubungan kayak gitu ya si Ryan juga nggak mungkin kayak gitu. Iya dia emang dia mungkin kalau untuk skala Hollywood dia temannya banyak banget sih. Banyak banget Pak, udah dari lini aktor sama bahkan menyentuh ke penyanyi bahkan. Iya, banyak temannya. Iya. Nah, sampai Taylor Swift dirumorkan kan ternyata yang nggak jadi. Nggak jadi. Gue udah tunggu banget si Lady Deadpool buka topeng. Itu sih nggak mungkin ya karena bayarannya mahal Pak Taylor Swift Pak. Iya sih, budgetnya kurang kayaknya dia ya. Bayar lu mau bayar? Nggak sih, nggak terlalu gini, nggak terlalu mahal juga sih. Buktinya kemarin di film Amsterdam dia berhasil tampil berapa 10 menit. Itu nggak terlalu mahal banget kabarnya. Nggak tahu sih, kalau di film Amsterdam ya, karena film itu tuh banyak banget bintang-bintang keren. Kayak iya. Ada Christian Bale, terus juga
Anjir. Si siapa? Aduh, pokoknya cek aja di IMDb Amsterdam filmnya. Tahun 2022 kemarin. Amsterdam, serius. Itu bintang-bintang berkelas semua isinya. Keren. Cek aja di IMDb. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal fan service, kira-kira fan service yang menurut abang-abang ini terbaik lah, kayak wah ini selain Gambit ya, kita selain Gambit. Oh, gua udah baru mau bilang Gambit, udah bahas Gambit udah jarang aja. Baru. Apa ya? Blade. Kenapa Bang Blade? Iya, oke, Maran. Lanjut, Mar. Oke, Bang. Blade, Wesley Snipes, Pak. Siapa sih yang nggak kenal dia? Dia adalah yang memulai ini semua untuk film Marvel live action tahun 1998. Ya, Blade ini adalah film Marvel pertama. Ya, buat kalian ngomong, X-Men pertama, salah. Blade yang pertama 98 dia udah mulai semua, makanya Wesley Snipes itu gua nggak expect dia bakal muncul sih, anjir lah. X-Men itu 2000-an tahun 2000-an. Awal. Makanya pas gua ngeliat dia tuh pas lagi action dari rambutnya bahkan gaya bicaranya logatnya masih sama. Makanya anjir dia udah tua 60 lebih loh, tapi dia masih kuat loh ya buat action. Gitu sih. Dan dia ngomong adalah Blade satu-satunya. Andy One Blade itu nyindir sih, Pak. Itu nyindir buat ke Mas Ali. Ini project apa kelarnya? Gak kelar di project. Itu nyindir banget sih, anjir lah. Nah, itu kayaknya bakal ditaruh di di kayak special show gitulah. Kayak ya kita itu kayak Agatha All Along, kayak series Nova kayak gitu-gitu. Iya, kayak special itulah pokoknya intinya. Apa sih kategorinya lupa gue. Nah, paling di situ paling tuh si Blade itu tuh. Ya, ujung-ujungnya ntar nasibnya kayak gitu tuh ntar. Gue takut dia gitu tuh. Jangan sampai lah. Aduh. Iya, padahal kausalitasnya gede banget itu. Udah di sounding di Eternals. Iya kan, udah di walaupun cuma suara doang. Modal dubbing doang, Pak ya. Iya. Pas sekarang belum dilanjutan ditanya lagi, lanjut kagak tuh si proyeknya kan Blade tuh. Udah. Untuk proyeknya udah aman. Kayaknya itu digarap rahasia deh kayaknya. Enggak semua media tahu deh kayaknya. Oh. Mungkin. Gua rasa segitu ya. Karena enggak ada pemberitaan yang gimana soal Blade. Udah, Bang. Abang kan cek ada di Twitter, KVJ udah approve naskah yang ditulis sama penulisnya dan mereka bakal syuting. Udah oke. Bagus lah. Oke. Gua kemarin lancar. Sorry. Oke. Lanjut. Kenapa, Bang Putra? Gue siapa ya fans service gue yang paling ini banget ya? Ini. Oh my god. Siapa sih? Peter. Oh, Peter Pool. Peter Pool yang terakhir itu. Gua nggak expect dia bakalan tampil, padahal cuman kayak di ya segitu doang, habis di universe dia cuman sebagai teman gitu kan. Nawarin mobil segala macam, gue udah tahu banget tuh karakter tuh gitu kan. Kayaknya nggak bakalan nongol lagi deh, cuma segini doang gitu kan. Tiba-tiba terakhir dia jadi Peter Pool gitu, kayak wah apa ini gitu, fan service terselubung gitu. Bisa-bisanya gitu. Iya. Tapi kalau komersil ya gue akan pilih Gambit sama Chris Evans, urutan ya. Gambit, Chris Evans sama Blade gitu. X23 emang udah nggak ini lagi. Gue udah tahu dia bakal balik gara-gara live itu. Iya sih. Nyala teman-temannya ya ke spill kan. X23 gitu. Ngancurin semua sebab Finatel itu ngancurin semua loh. Anjir langsung jangan di spill dong. Nih MCU nggak sabar banget mau munculin promosinya dikuan semua di situ. Iya. Dia mereka tuh juga sekaligus mau ngasih tahu bahwa ya semua artis-artis yang ada di bawah naungan Fox sekarang udah berada di kami gitu. Dan kami yang ngelola lah intinya gitu kan. Tapi nggak tahu akan dibawa ke arah kemana, bener-bener abis di Deadpool atau akan dilanjut. Mau taruh mana sih ini? Iya. Karakter itu mau taruh di mana gitu kan? Ya jelas ya udah di bawah naungan Disney semua gitu. Dan pertanyaannya apakah akan dipakai cuma di Deadpool atau dilanjut? Pasti kayaknya lanjut sih, kan nggak mungkin. Ya lanjut, memang bakal ada project next fase itu katanya bakal mutant semua. Iya kan, Mutant Saga. Ya, Mutant Saga gitu. Nah makanya, apakah bakal dilanjut? Atau cuma di Deadpool doang, ntar di-recast lagi? Iya, di-recast lagi. Ya semoga aja cast-castnya nggak ada yang ngadi Pak, kayak Jonah Majors. Ya mereka nggak kebiasaannya recast.
Ada RDJ jadi Doomsday. Kita langsung ngomongin RDJ jadi Dr. Doom. Tidak expect ketika di SDCC kemarin kan ya. Tiba-tiba balik ya. Jadi villain lagi. Gimana nih? Ini antara MCU lagi desperate atau gimana Pak ya? Mereka kayak lagi kembalikan aktor-aktor lama ya. Ya gue suka sih, cuman why kenapa harus dia lagi gitu loh? Kan aktor yang lebih bisa acting kan banyak ya. Kenapa RDJ gitu? Itu dia pertanyaan Pak. Kenapa? Iya. Apa itu? Kayak kepercaya diri banget Marvel tuh. Gimana nih Bang Putra pendapatnya? Ini dia jadi masalah. SDCC pagi kemarin itu hari Minggu adalah pemberitaan yang menurut gue, aduh please prank, udah. Kenapa? Please prank. Kenapa? Bener. Please nih? Prank gitu. Ya enggak ini aja gitu, tiba-tiba kayak jadi trust issue aja gitu. Trust issue aja gue. Apa ya? Yang mau dibilang senang ya senang gitu kan, dia akhirnya balik lagi gitu kan, dengan dia bilang new mask same task gitu, kayak udah meresmikan gitu kan, diri dia udah gabung lagi di situ sama Feige, sama Russo Brothers, sama Stephen McFarlane juga, sama Christopher Marcus gitu. Cuman yang diragukan, gue sepakat dengan apa yang dibilang PSR juga, setupnya gimana? Ya sih, bener. Ya setupnya gimana gitu kan. Dr. Doom itu bakal mungkin akan ditis di Fantastic Four First Step nanti barengan sama Galactus. Nah iya. Ya entah bisa benar 100% benar atau salah ya. Itu yang gue dengar ya, yang gue konsumsi sebagai penikmat doang gitu. Setupnya gimana dengan Doomsday ini gitu. Yang jelas Avengers itu bakal tayang 2026. Oke, gua ngambil logika goblok gue aja ya, goblok gue gitu. 2026 tayang. Nggak tahu itu akan masuk di bulan keberapa gitu. Apakah mereka akan merayakan Natal 2026 dengan merilis Doomsday gitu kan? Atau justru kayak tren Avengers Infinity sama Endgame kemarin, bulan-bulan April, Mei atau Mei gitu. Kalau seandainya di arah-arahan ke situ, kayaknya setelah Fantastic Four First Steps, gue ingetnya di SDCC yang tahun kemarin, pas mereka ngomongin The Kang Dynasty sama Secret Wars bakal jadi puncaknya, pamungkasnya. The Kang Dynasty itu ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah, terus habis itu Project 00 Secret Wars. Seingat gue ya, tapi ntar teman-teman remind lagi deh di SDCC 2023 kemarin gitu. Berarti kan kurang lebih kalau gue hitung nih ada 8 8 slot kosong yang belum dapat kayak jatah ini bakal jadi film apa pengantarnya gitu kan. Gitu. Kalau memang benar slot kosong itu masih terpakai, gue akan bilang gue optimis. Setelah First Steps. Ya kan, setelah First Steps-nya Fantastic Four gitu. Cuman kalau ternyata nggak ada, gue sebaliknya gitu loh, hopeless. Gue nggak tahu akan dibuat setup yang kayak gimana gitu. Mau melayangkan berapa banyak series lagi, berapa banyak special edition lagi kah untuk memperkenalkan itu gitu loh, atau apakah harus pakai what if lagi kah untuk setupnya? Apakah pakai series what if lagi season 3 gitu? Itu yang kita pikirin setupnya. Iya. Apakah mau pakai setup what if lagi kah untuk memperkenalkan Dooms, ada Victor Von Doom? Karena kita tahu Fantastic Four dan Victor Von Doom itu berkaitan kan, kayak di film kita berkaca di film pertama sama 2015. Iya, masih dengan nama Victor Von Doom kan? Betul. Nah, setupnya gimana kalau nggak dimulai dari Fantastic Four First Step? Sementara Fantastic Four versinya Pedro Pascal, Vanessa Kirby dan lain-lain itu akan memperkenalkan Galactus. Galactus. Makanya gue satu sisi ya itu bilang, bangun pagi gue berharap itu prank, sumpah RDJ balik itu adalah prank, karena gue nggak ngerti entar setupnya gimana. Nah sementara setelah gue tahu kabar itu duluan, gue langsung kulik lagi pengumuman di Marvel apalagi ya selain itu ya gitu. Ternyata ada Blade, ada Fantastic Four, ada Thunderbolts juga ada case-nya, terus Captain America Brave New World gitu kan.
Masa iya sih di Captain America diperkenalkannya terlalu ini kayaknya. terlalu dini banget gitu kan. Campur banget. Sementara mereka fokusnya sama Pembentukan Avengers, ya kan? Harrison Ford gitu kan. Iya. Red Hulk sama ya Sharon Carter di Falcon and Winter Soldier emang nggak bakal dilibatkan lagi kan, dia bakal bikin propaganda tuh rencananya tuh. Harusnya. Bakal menjual aset-aset, kabarnya dia bakal mau menjual aset-aset negara yang dirahasiakan dan akhirnya bisa punya akses ke seseorang. Nah, kita nggak tahu yang dihubungin Sharon Carter itu siapa. Pasti akan dilibatkan di Captain America Brave New World nantinya. Yes. Wait, itu enggak? Iya. Nggak mungkin lihat di Captain America, mungkin sih Pak. Nggak mungkin, makanya gue bilang nggak mungkin kan, satu-satunya nggak mungkin gitu ya, satu-satunya ya di Fantastic Four First Steps. Tapi kan setelah itu di tahun 2025 kan langsung dilihatnya kan langsung 2026 kan? Nah 2026 gitu. Berarti harus ada minimal 3 film ya. Ya, itu yang kenapa gue bisa hopeless, kenapa gue mixed feeling bukan berarti gue nggak senang RDJ balik, gue seneng, tapi mereka mau setupnya kemana? Apakah itu tadi gue bilang satu-satunya berarti harus mengandalkan What If season 3 dong? Atau Fantastic Four First Steps nanti mau dibikinin jadi 2 villain gitu? Aduh. Untuk ngenalin ya, oke, ini film ini buat ngenalin doang si Dr. Victor Von Doom ternyata eksis gitu. Dan RDJ orangnya gitu. But like how gitu. Gue mikirnya gitu kayak how gitu kan. Tapi mau dibikin overthinking juga kayak aduh ntar lah gitu ya kan? Iya sih. Gitu. Itu bisa, Pak. Kenapa? Karena itu kan matanya di universe alternatif. Iya, itu bagian universe alternatif. Oke. Tapi universe alternatif itu how to present him, setupnya gimana? Kalau Thanos kan enak gitu. Kalau Thanos kan kita enak kan. Kalau Thanos kan digembangin dulu dikenalin dulu gitu kan. Ya setupnya di film solo Avengers gitu kan. Nanti dikenalin ada sosok ubi ungu berkepala besar ini kan. Dia Avenger pertama, berarti kita tahu oh nanti bakal jadi big bad villain. Kapan nih nongolnya nih gitu kan? Apakah pemuncak atau nanti di film kedua? Kayak gitu kan? Iya. Pengennya kan pam gitu. Habis itu baru Secret Wars 2027. Iya, setahun setelahnya. Iya sih. Gini. Mungkin lagi ini bisa perkirakan bakal ada kemunduran project. Ya kayak kemarin zaman Infinity Saga. Ini masih rilis tahun ini. Ternyata mundur setahun. Kan kita nggak tahu. Itu hanya schedule project sementara aja. Kedepannya kan kita nggak tahu di project bakal diulang atau enggak. Mungkin ada demo seperti kayak SGA Strike kemarin kan udah mengumpulkan semua project semua kena, makanya kita nggak tahu di kita seperti apa. Nah, mestinya ya nggak tahu ya, kalau mungkin karena VG udah kayak naruh setup sendiri gitu kan yang kita nggak tahu. Iya. Langsung dirubah aja kayak TBA to be announced gitu kan. Oh iya, kayak apakah benar-benar kayak benar 2006 atau 2007 gitu, kayak to be announced tapi projectnya official. Ceritain aja bahwa kita nggak bisa mereveal terlalu banyak gono gini gitu kan. Kita bakal ini dulu kayak gitu. Kalau apa kayak membujuk fans lah gitu. Ngebujuk fans lah gitu. Tapi gue tetap optimis karakter Victor Von Doom versi MCU akan diperkenalkan ya kan. Kita sebelumnya udah pernah baca juga atau mungkin dapat berita juga dipakai untuk di komik yang mana aja gitu kan. Ada Infamous Iron Man gitu, Superior Iron Man dan lain-lain gitu. What if komiknya Iron Man yang dia jadi Victor Von Doom, tapi beberapa kan katanya cuman ngetis Victor Von Doom itu cuman 1 atau 2 komik ya kalau nggak salah ya. Iya. 1 atau 2 komik gitu loh. Jadi aduh RDJ come on gitu, prank dong gitu. Bukan RDJ gitu kan. Tapi kayak dia bawa nama di dalam badannya gitu, terus dia bakal buka gitu kan, yang akan memerankan Victor Von Doom itu bukan dia gitu, tapi ini namanya nih gitu. Oh iya. Iya kayak gitu kan. Andai-andai kan kayak gitu loh. Tiba-tiba dia bilang new Mesem Task, terus dia post juga di Instagramnya. Aduh, satu sisi welcome back gitu kan. Welcome back, gue senang gitu. Tapi jangan jadi villain. Legasinya hilang gitu. Orang udah banjir air mata nih di Endgame kemarin gitu. Bener. Saya mendadak nggak bisa bawa tisu ke dalam, harus ngelap pakai baju gini nih. Ini gue udah gini nih kemarin di Endgame akhir itu udah gini gitu. Tiba-tiba muncul jadi villain. Muncul dia tarada gitu, new Mesem Task. Terus gue bangun pagi kayak mata melotot gitu kan. Prank nih. Ayo prank yuk gitu. Kalau gue awal gue pikir itu AI Pak. Kan AI bisa menipu. Gue pikir itu AI. Bentar nih. Ini. Enggak Mar tuh orang beneran tegak Mar. Berdiri tegak gini Mar. Enggak Mar.
Enggak. Makanya gue doa itu tadi, kayaknya udah prank aja yuk gitu. Udah kayak Chris Evans tampil di film kemarin itu loh. Ya bukan Captain America bukan, tapi Human Torch gitu. Berusaha pengen kayak gitu. Iya, maksudnya prank aja gitu. Gue mewakili siapa, atas nama aktor siapa, misalkan Cillian Murphy atau siapa gitu. Yang berhalangan hadir misalkan gitu kan. Enak gitu. Jadi gue tau oke, prank alhamdulillah gitu. Ini enggak. Dia official ngumumin gitu. Jadi IGN sampai kuat-kuat tuh. Nih air mata boleh gue tarik lagi kan nih di 2019 nih gitu kan. Air mata boleh gue tarik gak nih? Gue udah nyesel nangis nih gitu kan. Gue udah gini-gini nih, udah nyesel nih gitu. Dan bener kata Deadpool, sebelum umur 90 tahun. Before you 90. Oh iya juga ya gitu. Ya juga ya gitu. Sampai peot itu dipakai gitu. Ya juga ya gitu. Manfaatnya. Mumpung si Hugh Jackman nih belum ada project yang serius, jadi ya udah, itu kontrak orangnya 20 tahun ke depan. Sian loh. Kesian ya, yo, kalau duit, why not? Cuma men, cuma. Udah Marvel ayo lah special show kayak di apa kayak Guardians of the Galaxy holiday special itu loh, bikin buat Gambit. Iya, bikin buat Gambit. Misinya ngapain kayak menghentikan apa namanya pengiriman adamantium atau apa gitu atau apa membatalkan organisasi terselubung misalkan gitu. Nah, maksudnya gini bang, di ending Deadpool Wolverine itu masih kacau loh. Maksudnya setelah si siapa anaknya Wolverine siapa namanya Laura kan selamat. Tapi si Elektra, Gambit, Blade ini mereka masuk ke Earth 1005 atau balik ke universe masing-masing. Ini nggak tahu nih, Pak. Nah, iya endingnya. Ya kan di kelamot sama Alliance kan? Iya. Di kelamot sama Alliance. Kemakan. Gitu. Ya udah kemakan gitu. Tiba-tiba. Aduh. Kalian yakin itu Dr. Strange yang datang ke Cassandra Nova? Varian. Siapa tahu? Varian gak mungkin Pak. Soalnya di kursi jubahnya merah tuh. Jubahnya merah. Oh, apa? Mephisto ya. Tetep Mephisto nih kita nih ngomongnya. Jubahnya merah tuh, ada sling-ringnya beda gitu kan. Kayaknya pegang sling-ring cuma Wong doang deh gitu kan. Siapa lagi yang megang sling-ring gitu? Siapa lagi? Ya, Dormammu. Ya kali Dormammu. Kegedean. Iya, Pak. Varian kita belum tahu variannya modelnya gimana, nggak ada wujudnya, nggak ada flashback gimana, nggak ada. Iya. Kosong semua. Iya, kalaupun ada Strange versi aktor lain selain Benedict, oke. Oke, gue percaya. Oke, gue percaya. Tapi kalau Benedict nggak mungkin sekonyong-konyong kodir langsung datang ke apa The Void. Iya, buat apa gitu ya? Kurang kerja. Ya nyasar ngapain gitu kan? Varian, aduh. Ring lagi, aduh Tuhan. Terus dikulitin itu lagi. Teorinya kita semua salah, Pak. Iya, kalau Bang Butu tanya dulu kan teorinya kan ada Infinity Stones kan, ada batu merah, batu hijau di bagian setelahnya. Teori kita semua salah. Nggak ada apa-apa di situ, Pak. Terus ini cuma dibuat buka aja, nggak ada kekuatan khusus, nggak ada. Nggak ada tuh. Cuma buat pajangan ya. Ini bagus nih aksesorisnya dipakai aja gitu. Dan juga hal yang paling konyol yang akhirnya gua sesalin untuk menikmati itu adalah varian Deadpool seantah berantah itu yang dilawan sama mereka berdua. Oh iya. Tidak ada gunanya. Demi Tuhan. Ngapain? Kalau udah berantem diberhenti itu ngapain gitu? Ngapain? Cuman mau ngasih tahu bahwa varian Nice Pool itu tidak bisa regenerasi gitu. Cuman buat ngasih tahu itu doang kan gitu. Terus bunuh-bunuhan berdarah-darah sampai darah ngocor kemana-mana, ditusuk sana sini. Varian Deadpoolnya udah mulai banyak yang mati, tiba-tiba blang hidup sendiri gitu. Hidup lagi gitu kan. Tiba-tiba perkelahian berhenti gara-gara Peter Pool. Terus buat apa ya adegan itu? Jadi sia-sia. Buat nama durasi. Kayaknya kurang durasinya deh. Ya coba Bisa lah. Pas kredit tuh gua ngomel itu. Pas kredit tuh. Terus pertarungan tadi ngapain? Buang durasi gitu. Gak ada gunanya. Ngapain? Ya makanya ngapain? Ada gunanya. Tapi iya. Pokoknya ada gunanya. Gunanya adalah memperkenalkan Nice Pool yang ternyata tidak bisa regen dan tidak pakai topeng. Udah.
Ada gunanya. Tapi pertarungannya ngapain gitu? Cas, red, bangun lagi, stop, berhenti. Gue pikir siapa? Gitu kan, badan gemuk segala macam, gempal, seksi gitu. Kalau mau topeng, nih Peter. Deadpool Corps-nya jadiin bantuin si Deadpool-nya aja gitu buat ngelawan ya Deadpool Corps ngapain gitu kalau udah nongol. Kenapa nggak sekalian kalian bikin aliansi Deadpool Corps ngelawan di The Void tadi? Nah iya, sekalian kan udah ada tuh karakter-karakter yang sentral semua tuh. Nah The Void itu kan berantemnya di situ lagi tuh berantemnya tuh. Kan banyak tuh ya. Kenapa harus ya? Benar, kenapa harus berantem dan menghabiskan durasi 5 menit saya yang sebenarnya berharga? Saya bisa lihat Gambit lagi loh gitu. Saya bisa lihat Blade lagi, saya bisa lihat Elektra lagi, saya bisa lihat X-23 lagi berantem gitu. Kenapa harus dihabiskan dengan kalian? Mana nggak buka topeng lagi gitu kan? Iya. Itu kalau kalian buka topeng oke lah, mungkin durasi itu gue maklumin gitu kan. Jadi gue lihat tuh muka-mukanya tuh. Muka Renault ya semua. Kan? Iya, apakah muka Renault semua? Apakah iya walaupun kalian mau pakai stuntman atau body double ya perkenalkan lah mukanya gitu. Masa cuma pakai topeng doang? Giliran udah selesai syuting baru dia dapat still fotonya. Oh, ini ternyata pemain bola. Oh, ini ternyata bininya. Oh, ini siapa gitu. Ya kenapa nggak di situ maksud gue? Biar nggak buang 5 menit kami berharga gitu loh. 5 menit yang berharga itu bisa ngomel-ngomel tuh di dalam bioskop habis film tuh pas kredit tuh gue mikir tuh di dalam bioskop tuh ya kan udah lumayan kredit tulisan-tulisan naik-naik semua tuh kan gue mikir lah terus pertarungan tadi ngapain gitu anjir lah ngapain gitu udah lah nggak buka topeng gitu kan masa ya cuma Dogpool doang yang nggak pakai topeng gitu kan sama Nicepool si Ryan Reynolds rambut panjang ngapain gitu buka topeng kek ada gunanya sih bang buat itu tadi kan ya ada makanya gue bilang buat memperkenalkan Nicepool tidak bisa regen udah sama ini kalau kata Bang Mario tadi bisa biar selebihnya cuma aksi-aksi doang ini bisa pakai topeng juga iya benar kenapa ya nggak di pertarungan tadi aja pakai topengnya gitu udahlah lama-lama di sono lah gitu ini juga ada plot hole loh kalau kalian sadar ya di pertarungannya di Mad and Man itu kan harusnya Deadpool Corps kan mereka bisa beregenerasi ya kenapa mereka nggak nyerang si markas Cassandra dengan segitu banyaknya Deadpool kenapa iya mereka terbuang kemana ya mungkin dia nggak tahu jalan gitu ya kenapa harus muncul lewat sling ring lagi mereka muncul lewat sling ring lagi gitu kan dengan PD-nya gitu. Iya sih bener. Kok bisa ya? Cuma ya mungkin nge-callback kali ya, nge-callback era-era Endgame gitu. Halo, Endgame tuh banyak loh gitu. Maksudnya ya bervariasi gitu loh. Iya Deadpool bervariasi, cuman bawanya buka gitu topengnya gitu. Halo. Iya. Bukan nggak ada tunjuk nggak tahu gitu. Halo gitu buka dong topengnya gitu gue udah diam-diam ngerekam nih gitu kan siapa nih Lady Deadpool bener gak Taylor Swift gitu kan suara juga kelar nggak buka topeng nah itu yang bikin gue ngamuk beneran habis nonton tuh ya buka kayak gitu penghormatan gitu loh menghargai body double kalian gitu misalkan dibuka topeng semuanya biarpun kita nggak kenal kita tahu oh ini kayaknya ada yang kenal nih mukanya nih gitu kan untuk membuktikan kepada fans kalau Taylor Swift itu nggak ada gitu loh dijawab di kredit iya kalau jawab di kredit tuh kayak nggak semua orang bakal baca gitu nggak semua orang bakal baca tapi kalau dari visual gitu kan visualnya muka nih kayak sekarang nih gitu kan kelihatan gitu bukan Taylor Swift bos, gitu pengennya. Nggak buka topeng, sudahlah. Emang bener-bener film buat fans. Siapa ya? Siapa kita tunggu dulu. Ini Taylor Swift bukan? Atau bininya? Gue udah diwanti-wanti tuh. Ayo HP-nya jangan ngerekam gitu kan? Enggak, buat Lady Deadpool doang gitu. Nggak buka-buka. Kelar berantem nggak buka topeng. Marah gue. Nggak bisa ngebuktiin lagi gitu kan nggak bisa ngebuktiin kalau bukan Taylor Swift gitu tapi kalau dari aku sih Pak dari hari pertama itu kebanyakan itu banyak banget ya FOMO sih ada cewek sebelahku dia tanya ke pacarnya yang itu apa sih pas Blade muncul dia nggak tahu Gambit muncul dia nggak tahu itu nggak tahu dia tanya ke pacarnya siapa sih yang kok Captain America jadi manusia apik itu
Gengsi. Jadi nggak nonton Fantastic Four sebelum-sebelumnya. Beda. Film-filmnya Fox itu kan di momen-momen kayak Lebaran, Tahun Baru itu masih tayang di TV. Trans TV. Masih tayang, masih bisa diikutin lah gitu. Sekarang mana pernah ditayangin lagi? Tidak ada. Harus berlangganan streaming itu kalian. Disney Hotstar dulu biar bisa nonton. Iya. Aduh. Ya, itu sih jelasnya Pak. Bagusnya cameo ini untuk para fanboy Marvel, tapi tidak bagus untuk para penonton awam. Mohon maaf ya, kalau penonton awam nonton film itu, ya lo ya happy rest in peace lah ya, karena ada banyak cameo dan juga referensi pop culture kemana-mana. Makanya kalau ketika nonton film Deadpool and Wolverine, lo harus nonton semua film-film pop culture Amerika di luar sana, karena ada banyak banget nyindir ke situ. Sama ya semua film Marvel, semua, literally semua. Orang disindir semua kan ya, disindir semua sama Deadpool tuh. Semua, makanya kalau ada orang-orang nonton film ini ya udah simpis lah. In general ya, in general. Kalian harus tahu semua tentang dunia entertainment in general. Nah itu. Ya, di Amerika ya, di Amerika. In general. Makanya ya aku kasihan sih sama orang-orang awam yang nggak tahu itu jokes apa sih. Kalau aku kan ngerti semua jokesnya Amerika, nyatir apa, nyatir presiden, nyatir politik, ngerti. ya kasihan banget sama orang yang nggak tahu ya. Wajar sih karena ya lagi-lagi ini segmen buat para fan dari Marvel aja. Jadi emang bener-bener buat film ini sih Deadpool ya happy fun aja gitu kan. Oke nih, terakhir nih buat penutupan, apakah benar-benar menjadi film kebangkitannya MCU menurut abang berdua ini? Menurut Bang Putra dulu deh. Coba dulu. Silakan. Kalau gue dibilang membangkitkan MCU dari segi cuan, yes. Dari segi cuan, yes ya. Paling modal ya. Ya, dari segi cuan, yes. Karena Ryan Reynolds save MCU, yes. Hugh Jackman save MCU, yes. Secara beneran. Iya, secara mungkin gue akan gamblang bilang secara salary gitu. Secara salary dan juga secara apa yang dia sajikan ke penonton, ke fans. Mungkin gue akan bilang ya they save the MCU. Mereka menyelamatkan MCU gitu. Karena keterpurukan MCU kemarin kayak nggak dapat film-film yang nyegerin gitu kan. Nggak dapat series-series yang membahayakan setelah nonton dalam artian in a good way gitu. Yang bisa membuahkan banyak teori-teori liar gitu. Terus merefresh apa yang orang anggap MCU beberapa dari projectnya kebanyakan flop kecuali series ini, film ini misalnya gitu. Gak usah disebut lah, kalian pada tahu semua lah gitu. Kalian pada tahu lah itu. Nah, kalau dari segi show atau penampilan, oke, mereka benar-benar save di MCU. Tapi kalau untuk ya mungkin yang mengikuti Deadpool dari awal, dari film pertama sampai kedua, yang dimana plotnya memang benar-benar ngaruh semua gitu, gak cuma jalan cerita buat Deadpool pribadi, tapi karakter-karakter dari mulai pendamping sampai third actor gitu kan. Third actor itu semuanya berpengaruh juga, ada kausalitasnya juga gitu, kayak di film pertama dan kedua, dan kita nggak akan dapat di yang ketiga. Itu mungkin mereka akan bilang bahwa MCU belum sejaya era Endgame. Ya gue setuju juga kalau belum sejak era Endgame gitu. Karena cuma ada beberapa series dan judul yang memang benar-benar memuaskan, sangat memuaskan bahkan gitu. Sangat memuaskan. Dan akhirnya ditambah lagi dengan Deadpool and Wolverine. Dari segi sajian atau tampilan yang luar biasa, hebat, mantep lah gitu. Kalau lu makan tuh lu cuma bayar 40.000 udah dapat makanan paling komplit dan bener-bener ngenyangin. Kayak gitu ya. Gue selalu analoginya ke makanan gitu. Tapi secara kualitas dari cerita, mungkin rasa di lidah bisa jadi buat beberapa orang berbeda. Gitu. Makanya belum bisa dibilang bahwa MCU benar-benar bangkit, belum. Karena kausalitas dari apa yang udah Marvel sajikan sebelumnya itu belum ngena. Jujur belum ngena gitu, secara plotline gitu. Dan juga Deadpool yang kembali dengan actionnya yang beringas, tapi tidak dengan plotnya yang kita lihat semuanya berkaitan gitu. Benar-benar karakter, benar-benar purely genuinely karakter gitu. Yang orang-orang nggak tahu akhirnya tahu. Yang orang ngerasa kayak karakter sampingan gitu, pasti nggak akan ngaruh lah dengan Deadpool lah gini, ternyata ada gitu.
Dari yang mulainya sedikit, tiba-tiba kayak ngembang dikit, ngikut kan, tapi dulu buar banyak banget. Ya gitu. Betul. Tapi yang buar banyak ini sekedar membuat hype tersendiri dari para fans. In a good way, ya kan? Dan caranya bagus gitu loh. Makanya kalau mau dibilang benar-benar menyelamatkan MCU, gue pribadi sebagai yang udah nonton MCU, gue merasa belum. Tapi gue benar-benar sangat terhibur dengan film ini. Gimana coba? Ya kan? Gimana tuh? Gue belum bilang Deadpool lagi. MCU benar-benar terselamatkan karena Deadpool. Tapi gue dengan film ini sangat-sangat terhibur. Sangat-sangat terhibur. Jadi gitu. Jadi masih setengah-setengah ya, half-half. Ya, enggak setengah-setengah juga, tapi untuk benar-benar menyelamatkan MCU kayak MCU back to the track belum. Tapi secara film solonya pribadi, gue memang sangat-sangat terhibur banget. Menurut Bang Mario gimana? MCU apakah benar balik gara-gara film Deadpool? Yes, it's back. Ya, it's back. It's back banget. Karena inilah ciri khas MCU yang udah semenjak Multiverse Saga masuk ya, yang dengan menghadirkan berbagai macam cameo. Semenjak dari No Way Home ya, No Way Home udah mulai Spider-Man sudah mulai berhasil nih, akhirnya coba nih ya, kita bikin aja kayak gini. Tapi aku lebih respect ke Deadpool Evolve Frame karena aku agak kecewa di Multiverse of Madness yang tiba-tiba mereka tuh menghadirkan cameo di Illuminati tapi tidak di-respect sama sekali. Profesor X, Reed Richards dibunuh dengan hanya segitu doang. Ya elah, itu mungkin si Kevin udah ngerti lah ya. Dia lihat para fans, mereka nggak suka dengan seperti ini ya, makanya dia menghormati seperti hero kayak Blade, kayak Blade, dibuat mati konyol lah ya. Mereka semua dibuat selamat. Nah itu. Jadi ya ini dibuat penghormatan banget sih, dan juga sekaligus memberikan kesempatan untuk Channing Tatum pakai kostumnya itu sih. Tangis lalu juga akhirnya 14 tahun banget nunggu. Lama banget. Itu dia. Itu sih Pak. Jadi Deadpool masih dibilang buat kebangkitan buat cuannya aja kali ya Deadpool ini. Ya, dari opini gue, kalau untuk duit, wah itu cuan banget. Itu cuan parah. Banyak banget sajian-sajian yang sangat-sangat menghibur, yang sayang kalau kalian nggak spend uang kalian ke film itu. Sayang banget pastinya. Sayang banget, iya. Apalagi tahun ini, bulan ini kan belum ada film superhero bagus Pak ya. MCU kan lagi istirahatin tahun ini. Ada proyek baru lagi. Dikit proyeknya. Aduh ya. Oke. Itu penutup buat episode podcast hari ini. MCU. Deadpool and Wolverine gitu kan. Mungkin sekian buat episode podcast hari ini. Makasih juga buat Bang Mario dan Bang Putra udah mau gabung lagi ya buat podcast ini. Thank you. Kalian juga Tensa Heroes, thank you banget kalian udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga follow dan subscribe juga buat YouTube channelnya Bang Mario, dan follow juga buat Mario Angelo Putra. Oke, linknya di deskripsi bawah. Hore. Oke, sampai di episode Heroes Time berikutnya. Bye bye. Ciao.